Haleluya. Kami kembali menjumpai sahabat gembala dalam serial pendalaman Alkitab dengan tema yang masih kita gumuli bersama, yaitu masihkah relevan peta zaman Alkitab. Dan tentunya sebelum kita akan mulai pendalaman Alkitab ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu membuka diri-Mu bagi kami ketika dengan kerinduan kami datang untuk mengenal Engkau lebih dalam. Melalui pendalaman Alkitab saat ini, kami rindu membuka hati kami, membuka kehidupan kami untuk Engkau memberikan kami pengertian dan pemahaman sehingga wawasan kami semakin bertambah untuk mengenal pribadi-Mu. Berkati setiap kami yang belajar, berkati juga kami hamba-hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau memakai kehidupan kami menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap pembelajar Alkitab saat ini. Berfirman-lah ya Tuhan, kami siap untuk belajar dari kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat gembala, tentunya dari pembelajaran kita beberapa episode yang lalu, ini yang menjadi perhatian khusus bagi kita, karena episode kali ini kita akan lanjut pada hari yang ketiga dengan tema pengujian kesalehan dalam sejarah spiritual Israel. Dan tentunya di episode ini kami akan membagi dua bagian. Yang pertama, di episode kali ini khusus pada tokoh patriark, para patriark, yaitu mulai dari tokoh Abraham sampai kepada tokoh Yusuf. Lalu untuk episode berikutnya, bagian yang kedua adalah tokoh Musa sampai tokoh Samuel dan Daud. Dan tentunya melalui tokoh-tokoh ini kita semua belajar melihat kesalehan kehidupan mereka sebagai bentuk evolusi iman dari tokoh-tokoh yang kita sudah sama-sama lihat di episode-episode yang lalu. Dan tentunya ini tidak kita lupakan sehingga pembelajaran kali ini kita kembali melihat dari tokoh-tokoh selanjutnya. Dan harapan kami, sahabat gembala, dapat memahami perkembangan iman melalui tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi contoh jejak-jejak transformasi spiritual. Sebab harapan kami, orang benar hidup oleh firman. Dan kami rindu sahabat gembala yang rindu dan haus belajar semakin juga terbangun dalam iman kepada Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam Dia dan semakin setia di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bersama kami, saya Pendeta Agustini dan juga Pagem Pendeta Haniel van de Kroft, kita akan kupas tuntas peta zaman khususnya di hari yang ketiga di episode yang pertama ini dengan tokoh para patriark. Saatnya kita akan berpetualang menjelajahi Alkitab. Pak Gem, kalau episode-episode yang lalu kita melihat milenium pertama dan kedua, dan episode kali ini sahabat gembala bersama sahabat gembala kita akan melihat milenium yang ketiga. Dan di bagian ini kita akan didominasi oleh para patriark ya, tokoh-tokoh yang menjadi cikal bakal terbentuknya bangsa Israel. Melalui tokoh-tokoh ini sebenarnya apa yang dapat kemudian kita pelajari ya, sehingga kita kemudian mendapatkan pembelajaran dalam pengiringan kita sebagai orang yang percaya khusus, kemudian kita kaitkan dengan tema kita hari ini. Ya, memang mengapa kemudian disebut dengan patriark ya, para patriark, karena lebih dari satu. Dan Alkitab mencatat memang tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah tokoh-tokoh yang nantinya ya akan melahirkan keluarga Israel yang kemudian terus berkembang menjadi bangsa Israel. Jadi mereka inilah pembawa benihnya
ya, pembawa benih dari keluarga dan bangsa bahkan kerajaan Israel nantinya. Di milenium ketiga ini, di H3 ini memang yang menjadi orientasi dari pengisahan Alkitab ya adalah itu. Jadi dari benih Israelnya, lalu keluarga Israel, bangsa Israel, dan kerajaan Israel. Wah, Ya. kalau kita lihat urutannya cukup jelas ya, Pak Ageng ya. Betul. Nah, itu sebabnya sebelum Israel kemudian berkembang di satu kerajaan, maka harus dilihat dulu dari karakteristik hulu, di tingkat hulu. Kalau berkembang kan makin ke bawah makin ke hilir namanya ya. Nah, di tingkat hulu ini kan tentu pembawa benihnya lah yang harus kita lihat, dan Alkitab memang menyusun kisahnya seperti itu. Ada Abraham, karena Abraham lah yang kemudian Allah khususkan untuk melahirkan benih yang spesial ini, gitu ya. Dan kalau kita lihat memang dari runtutan pengisahan tokoh-tokoh iman, ya, yang kemudian menjalani pengalaman-pengalaman iman dan kemudian menjadi cerita di dalam sejarah iman itu, bahwa Allah selalu mengkhususkan beberapa orang gitu ya untuk mendapat melahirkan bahkan dapat mengembangkan nanti harapan-harapan dari Tuhan sendiri. Kita tentu tidak akan lupa, karena kita mungkin baru 2-3 episode yang lalu ya, maksudnya kita belajar tentang Henokh yang Allah khususkan dari keluarganya untuk kemudian hidup seperti halnya orang hidup bertapa gitu ya, bergaul dengan Tuhan, artinya memberikan waktu lebih banyak kepada Tuhan dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari gitu ya, mengalahkan semua aktivitas-aktivitas lain. Kita bisa berpikir seperti itu, sehingga kehidupan yang sekarang baru kita tahu dengan istilah asketis gitu ya. Bukan berarti kita tidak usah diartikan dengan yang macam-macam, maksudnya yang betul-betul hanya fokus kepada Tuhan, menghabiskan di hari-harinya dengan Tuhan, Tuhan hargai dengan naik dia kemudian ke tempat Allah gitu. Tapi memang kita akui bahwa tidak semua orang di dalam keluarga Henokh mewarisi karakteristik itu. Tapi setidaknya ada seorang yang kemudian namanya Nuh, cucunya gitu, yang mewarisi karakteristik itu, walau mungkin ya tidak se-qualified Henokh. Tapi yang jelas Alkitab kan menyebut dia juga orang yang bergaul dengan Allah gitu. Bahkan terjadi transformasi spiritual ketika Alkitab bersaksi bahwa dia pun adalah pemberita kebenaran. Kan begitu toh? Nah, karena itulah Allah mempercayakan lagi kepada Nuh ini benih yang dikhususkan, yaitu ya, untuk apa? Melahirkan atau meneruskan benih orang benar sejak ketika dia melahirkan Set. Nah, kan gitu ya. Kan itu tahu urutannya itu ya, sampai dari Set, Enos, kemudian lahirlah Henokh itu, tapi Henokh kan dilarikan ke tempat Allah, maka ada Nuh. Harapannya ada pada Nuh setelah air bah. Ini sedikit mengulang lah, kita taruhlah begitu. Milenium kedua ya. Pada milenium kedua. Nah, lalu kemudian ketika Tuhan melihat bahwa bangsa-bangsa dari keturunan Nuh ini, Sem, Ham, dan Yafet itu berkembang makin banyak, Allah percayakanlah kemudian ya sebuah peradaban baru di mana akal budi juga turut memainkan peran, supaya cara orang mengenal Tuhan dan mendefinisikan pengenalannya itu, mendefinisikan keyakinannya itu betul-betul dapat dikonfirmasi, dapat diterima gitu, secara akal juga, walaupun tidak meninggalkan aspek keyakinannya, kan begitu. Maka muncullah kemudian era perserakan bangsa-bangsa, era diaspora. Gitu. Dan apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ya ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, itu sepertinya sudah merupakan dua sisi kehidupan yang memang tidak terelakkan ya.
Sama seperti dua sisi mata uang ya, sama seperti dalam dua sisi apa sajalah benda begitu ya. Ada sisi terang, ada sisi gelap gitu. Bayangan ada yang muncul kemudian bayangan, berarti itu ada sisi gelapnya. Kalau sisi terang ya otomatis langsung kelihatan apa materinya, objeknya kan begitu. Nah, maka setelah begitu berkembangnya era dari perserakan bangsa-bangsa ini, Allah menaruh harapan kembali, yaitu untuk satu benih khusus yang memang sedang dipersiapkan atau paling tidak sudah dirintis oleh Allah sejak dari zaman Enos itu. Iya, kalau dilihat dari generasi ke generasi, Allah tidak pernah berhenti menaruh harapan gitu ya bagi umat yang kemudian dipilih, yang dipelihara, lalu tetap diteruskan garis keturunannya. Kira-kira menurut Pak Gem sendiri ya, di era selanjutnya ini harapan apa yang sebenarnya yang Allah ingin bangun sampai kemudian Allah terus menaruh harapan itu dari generasi ke generasi? Harapannya adalah supaya manusia ciptaan Tuhan itu kembali kepada kondisi semula. Kan kita harus ingat bahwa mengapa pemetaan zaman ini kemudian dapat diterakan begitu rupa. Oleh karena dosa dan manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi Allah menaruh hasratnya untuk tetap untuk tetap berupaya membuat manusia ini dapat kembali gitu, layak kembali dapat dipercaya, kembali menjadi teman persekutuan Tuhan gitu. Apakah kondisi ini bisa digambarkan ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa? Iya, jadi sebenarnya apa yang Allah sedang kerjakan melalui periwayatan manusia ini sampai memakan waktu 6 milenium gitu ya. Iya. Di dalam sejarah waktu ya, di dalam peta sejarah zaman, dosa adalah peta zaman ya. Makanya kita sebut juga kan waktu yang lalu peta zaman itu juga merupakan waktu dari dosa bekerja sampai diakhiri, waktu dari iman bekerja sampai kemudian layak bertemu dengan Tuhan atau hidup bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam waktu itulah Allah bekerja dan terus bekerja. Hal kemudian manusia tidak meresponnya, hal manusia kemudian merendahkannya, mengabaikannya. Allah seperti tidak pusing, tidak bergeming gitu. Artinya dia tidak terbawa dengan perasaan manusia, sehingga kemudian diambil keputusan yang menguntungkan dirinya secara sepihak. Apa itu ya keputusan yang menguntungkan secara pihak? Ya dia hukum aja manusia dari dulu. Ya kalau dia mau air bah itu nggak usah disisakan. Ya kenapa harus 8 orang gitu loh ya. Kalaupun 8 orang ini ternyata masih melahirkan bangsa-bangsa pendosa. Kalau memang Tuhan ingin mengambil keputusan yang langsung menguntungkan dirinya, kalau buat saya Tuhan langsung habiskan aja. Setelah itu dia ciptakan aja manusia baru. Diulang aja kembali cerita tentang Adam dan Hawa. Buat saya kan itu mungkin buat saya ya, itu akan lebih idealis gitu loh. Dari sudut pandang pikiran Tuhan. Nah, cuman kan pikiran kita kan lain dengan pikiran Tuhan. Nah, itu yang yang perlu dicatat gitu. Jadi kembali kepada konteks itu karena Allah tetap menaruh harapan. Iya. Ya, dan ada perkembangannya yang jelas terlihat gitu. Dari Set bisa lahirlah kemudian Henokh dan Nuh, orang-orang yang betul-betul dapat menjadi contoh dari pergerakan, perkembangan, bahkan transformasi iman. Yeah. Itu dari Set ya, lalu sampai akhirnya muncul Henokh dan Nuh. Lalu dari Nuh kan berkelanjutan sampai muncul siapa? Muncul Abraham ini. Walaupun waktu kita pelajari di episode lalu, Abraham memang hanya sekitar 57 sampai 59 tahun lah hidup bersama dengan Nuh ya. Iya. Memang tidak ada waktu yang betul-betul dapat 100% tepat ya kan, seperti sudah kita bahas waktu-waktu yang lalu. Ini kan penskalaan ya. Gitu. Artinya kurang lebih begitu ya. Iya, tapi setidaknya kita dapati angka bahwa ada 57 sampai 59 tahun Abraham itu bisa hidup bersama dengan Nuh. Bahkan kemungkinan, nah ini kita akan mulai ceritanya dari sini, kemungkinan berpindahnya Abraham itu, masih Abram namanya ya, berpindahnya Abram itu ke Haran,
ketika Terah bapaknya mengajaknya, mungkin saja itu pada saat kematian Nuh, gitu. Karena Nuh mungkin lebih banyak akan menghabiskan hidupnya di daerah yang menjadi domisilinya Sem, ya. Seperti biasa kan rata-rata seorang bapak akan tinggal dengan anak sulungnya, biasanya begitu. Jadi kemungkinan Nuh ini juga akan memilih tinggal atau berdomisili di daerah huniannya Sem. Nah, kalau lihat di episode lalu kan Sem mendiami daerah Mesopotamia, daerah Sumeria, Mesopotamia, termasuk wilayahnya yang disebut adalah Ur-Kasdim. Itu adalah daerah orang-orang Elam yang juga menjadi wilayah hunian, sebutlah kita gitu ya, wilayah hunian atau habitatnya Sem. Gitu. Nah, mungkin kemungkinan besar Nuh ikut di situ, gitu. Karena memang rencana Allah adalah Nuh tetap harus menyediakan hidupnya sampai lahir tokoh yang nanti akan Allah khususkan, yaitu Abraham. Meneruskan begitu ya. Jadi ya saya pikir itu satu sisi merupakan juga pekerjaan Allah, kehendak Allah, gitu ya. Walaupun tidak berpikir untuk mendesain atau menyutradarai satu peristiwa, ya bisa saja ke sana. Tetapi setidaknya justru dengan masa hidup bersama Nuh dengan Abraham untuk kurun waktu kurang dari 60 tahun lah gampangnya. Itu cukup bagi Abraham untuk mewarisi karakteristik iman yang unggul dari, kalau kita bilang opanya, ini bukan opanya langsung, ini beda generasi Nuh dengan Abraham ini ada 10 generasi kalau kita hitung gitu ya. Mungkin kita bisa katakan cikal bakal ya gitu ya. Iya, kan jauh sekali. Karena memang masa hidup Nuh hampir 1 milenium kan, begitu. Ada 10 generasi itu dari Nuh sampai ke Abraham. Tapi Allah kehendaki Abraham harus dipersiapkan. Sama seperti Nuh juga dipersiapkan oleh opanya Henoch, kan begitu. Jadi karakteristik unggul ini loh yang saya lihat tuh sebagai harapan Allah tadi, begitu. Nah, ketika Abraham kemudian berpindah ke Haran, walau memang tidak ada catatan yang jelas di dalam Alkitab ya, dia disebut berpindah ke Haran itu pokoknya sebelum Tuhan memanggil dia untuk ke Kanaan. Nah, kalau dilihat dari Kejadian 12, coba kita lihat Kejadian 12. Setelah di Haran itu barulah kemudian ada firman Tuhan ini, Kejadian 12 dari ayat 1 sampai ayat yang ke 6. Ya, kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, keterangan ini saja yang kita punya, berarti berpindahnya Abram dari Ur-Kasdim ke Haran, yaitu sampai kemudian dari Haran dia bermigrasi lagi ke Kanaan, itu berarti kan sebelum usia Abram 75 tahun. Sementara Abram masih dapat melihat Nuh, gitu ya, opak di keturunan ke-10-nya itu ketika dia berumur paling tidaklah 60 tahun. Jadi kemungkinan besar gitu ya, antara Nuh berumur 60 tahun gitu sampai dengan Nuh berumur sebelum 75, itulah mungkin saya bisa katakan migrasinya Abram dari Ur-Kasdim ke Haran. Yaitu paling tidak ada di kurun waktu itu antara umur Abram 60 sampai dengan umur Abram ya 70 atau pokoknya kurang dari 75 lah, gitu ya. Karena kita nggak punya angka yang jelas begitu. Nah, buat saya disitulah sebenarnya momentum dari pergumulan Abram ini. Kenapa ketika dia kehilangan sosok yang sangat dihormati,
Karena kalau Terah mungkin ya walaupun itu ayahnya, tapi tidak ada catatan bahwa Terah itu memiliki karakteristik yang kuat seperti Nuh. Ya. Iya. Kalau Nuh jelas sekali kan disebut sebagai pemberita kebenaran, dan seperti halnya dia bisa melindungi keluarganya di zaman air bah, ya. Dia pastikan untuk bisa melindungi keluarganya, 3 anaknya, 3 mantunya, istrinya dengan firman Allah. Saya yakin bahwa begitu juga Nuh masih melakukan dengan keluarga Abraham ini di Ur Kasdim. Gitu. Iya. Ya, walaupun itu dunia penyembah berhala. Iya. Tapi kalau kita kembali melihat waktu Abraham dipanggil keluar, Abraham bisa meresponi dengan baik gitu. Betul. Jadi menurut saya sendiri juga kemudian ketika melihat itu berarti imannya sudah bertumbuh. Jadi ketika Allah memanggil ada kepekaan dan ada ketaatan. Jadi buat saya 60 tahun pertama usia Abraham ketika Nuh masih hidup itu menjadi sebuah periode dari transfer transfer perilaku iman begitu ya, dari perilaku keagamaan kepada Abraham, walaupun memang sayangnya tidak tercatat gitu. Apa itu yang bisa kita sebut dengan warisan iman gitu ya? Dari generasi ke generasi yang nilainya tidak berkurang sehingga generasi berikutnya tetap mewarisi nilai-nilai keyakinan yang teguh kepada Allah. Bisa saja. Walaupun mungkin banyak di antara sahabat gembala mungkin akan bertanya, dan bagaimana kita bisa membuktikannya? Sebenarnya adalah ketika di pasal 12 ini narator mencoba untuk menyusun redaksi dari pewahyuannya itu tentang respon Abraham itu yang enggak neko-neko gitu. Ya, dia meresponnya dengan langsung gitu. Allah suruh pergi, belum tahu alamatnya, oke, kan gitu. Itu buat saya nggak mudah. Tapi itu tentu lahir dari sebuah pergumulan iman yang sudah ada di 60 tahun pertama hidup Abraham ketika Nuh ada di situ. Saya yakin itu pasti akan berproses di sana gitu ya. Kalau tidak tentu seorang Abraham ini akan lebih banyak berpikir seperti Terah mungkin. Udahlah nyaman di Haran. Kan Terah tidak ikut Abraham ke Kanaan. Iya, karena di Haran lah Terah. Iya, di Haran Terah mati kan gitu. Jadi waktu Abraham itu pergi ke Kanaan meninggalkan Haran, Terah tidak ikut. Jadi kalau seandainya Abraham lebih berpikir seperti cara Terah ayahnya berpikir, mungkin dia bisa untuk menolak perintah Tuhan. Jadi sebenarnya titik pemikirannya itu, titik krusialnya adalah pada 60 tahun pertama periode Abraham ketika dia masih didampingi oleh Nuh. Buat saya itu pentingnya. Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang Abraham gumuli selama masa hidupnya 100 tahun di Kanaan. Jadi kita langsung melihat pada periode 100 tahun kedua, 100 tahun terakhir hidup Abraham di Kanaan. Karena kan pindah ke Kanaan kan usia 75. Tadi. Sementara Abraham mati umur 175 tahun. Berarti 100 tahun terakhir hidup Abraham itu sudah di tanah asing, di tanah perantauan gitu ya. Nah, apa yang kemudian didapati? Kita bisa melihat secara berurut, walau memang mungkin tidak akan cukup detail gitu ya. Bahwa setelah Allah memisahkan Abraham ini atau mengkhususkan Abraham ini dari keluarganya, maka Abraham itu pun kemudian seperti terdorong untuk melakukan satu kehidupan spiritual yang bisa saya katakan mirip dengan Nuh ataupun Henoch, yaitu menjaga keluarganya. Sampai akhirnya kalau kita baca di dalam pasal 13 ya, di dalam pasal 13 ketika pasal 14 ketika ada satu peristiwa di mana Lot keponakannya ikut Abraham ke Kanaan, itu ditawan gitu ya oleh Raja Kedorlaomer namanya. Maka di pasal yang ke-14 itu, di pasal yang ke-14
ayat yang ke sebentar. Ayat yang ke-14 lah ya, kita mulai, atau dari ayat 13. Dari Kejadian 14 dari ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal di dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu saudara Eskol, dan Aner, ya ini teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yaitu mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh itu sampai ke Dan. Bayangkan itu. Iya, lumayan banyak juga orang-orang yang ada di rumahnya. Ya, yang lahir di rumahnya loh, 318 orang. Gitu. Rumah yang di mana yang dimaksud ini? Gitu. Tentu adalah orang-orang yang bisa saja juga dibawa oleh Abraham dari Haran, ya, atau bisa juga orang-orang yang baru diperoleh oleh Abraham ketika dia sudah tinggal di di Hebron, di Mamre ini, gitu. Ini memang kisahnya kalau nanti secara lengkap nanti sahabat gembala baca sampai Kejadian 16. Ini memang sudah berlangsung paling tidak 10 tahun pertama ketika Abraham sudah tinggal di Kanaan, ya. Berarti ini antara periode umur Abraham 75 sampai umur Abraham 85. Iya. Gitu. Kita memang tidak mendapatkan angka pasti pada tahun keberapa. Tapi catatan dalam Kejadian 16, nanti kalau sahabat gembala baca ayat yang ketiga, di situ ditulis bahwa Abraham sudah 10 tahun tinggal di Kanaan. Termasuk di dalam peristiwa ini. Jadi ada dua kemungkinan, 318 orang ini bisa orang-orang yang memang dibawa Abraham dari Haran, ya, karena kan ternyata Haran Abraham nggak sendirian pergi, karena Lot juga ikut, kan begitu. Mungkin juga masih beberapa jumlah kecil dari 318 orang ini, atau juga bisa jadi ditambahkan ketika Abraham sudah menetap di Hebron. Tapi yang saya garis bawahi adalah ini orang-orang ini, ya, coba kita baca tadi ayat 14-nya, bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang sanggup berperang. Bahkan sekelas Kedorlaomer dan Amrafel, raja dari wilayah Elam, dari orang-orangnya dari wilayah Sem ini sebenarnya mereka datang. Gitu kalau kita baca dari pasal 14 itu ya. Pasal 14 ayat 1 lah ditulis. Mungkin sedikitlah kita baca ya supaya saudara tahu siapa lawannya Abraham ini. 14 ayat 1, pada zaman Amrafel raja Sinear, Arioh raja Elasar, Kedorlaomer raja Elam, dan Tidal raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang dengan raja-raja Kanaan. Ini raja-raja yang disebut raja Sinear, raja Arioh, ini semua wilayah dari Sumeria, wilayah orang-orangnya Sem. Berperang dengan raja-raja yang ada di wilayah orang-orang Ham, orang-orangnya orang Kanaan. Nah, sayangnya di situ Abraham, orang Sem yang sudah hijrah ke wilayahnya Ham, kan gitu, ke Kanaan, gitu kan. Iya. Harus berperang dengan bangsanya sendiri, otomatis kan ini. Karena apa? Karena di situ ada Lot yang dia tawan. Gitu. Nah, ini pada masa dulu kerajaan Sumeria, kerajaan Mesopotamia sangat terkenal kuat. Tapi kok bisa Abraham mengalahkan mereka hanya dengan 318 orang yang Abraham sebut dengan bujang-bujang. Abraham cuma sebut yang ini bujang-bujang saya, gitu. Artinya cuman ya mungkin sekelas pekerja-pekerja pembantu rumah begitu. Tapi orang punya kemampuan militer. Ya itu. Catatannya adalah mereka terlatih. Artinya mereka terbiasa berperang mungkin sehingga memang kita tidak maju tahu, berperang juga mereka bukanlah sesuatu yang tidak terbiasa gitu. Tapi mereka sudah terlatih untuk itu. Ya, memang banyak dia dugaan ke sana. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang betul-betul dipunyai oleh orang-orang Abraham. Tapi saya menangkap begini, bahwa apa yang Abraham siapkan gitu ya, Abraham sediakan untuk orang-orang rumahnya itu bukan hal yang biasa buat saya. Gitu. Sampai akhirnya orang-orang ini siap pakai. Apakah orang-orang ini
bertempur memang dengan apa namanya ya, dengan cara militer kita nggak pernah tahu. Tapi paling tidak gambaran-gambaran kita tentang cerita-cerita nanti tokoh-tokoh iman dengan semua cerita kemenangan iman mereka. Katakan mereka hanya akan berperang itu ya dengan cara Tuhan. Contohnya seperti ketika kita dapati nanti Gideon gitu ya, mengalahkan orang Midian dengan 300 orang hanya dengan meniupkan apa namanya itu nafirinya. Cuman itu toh. Tapi kan mereka tidak angkat senjata betul. Lalu kita dapati juga cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu. Tapi bukan karena batunya toh, gitu loh. Karena Tuhan. Karena nama Tuhan. Nah, gambaran itu kan baru kita dapati di cerita-cerita kemudian gitu, yang kita belum dapati di cerita-cerita yang lebih purbakala. Gitu. Tetapi setidaknya ketika kita mulai merangkai-rangkai cerita itu, kita dapati gagasannya. Berarti 318 orangnya Abraham ini memang disiapkan oleh Abraham dengan cara yang ketat gitu. Entahkah mereka juga memang hidup dengan cara persekutuan yang ketat. Kenapa Abraham ini pernah hidup 60 tahun dengan Nuh? Yang juga pernah hidup dengan Henokh begitu kan. Yang artinya bahwa adalah sebuah karakteristik unggul dari sebuah persekutuan yang memang dapat diturunkan, diwariskan juga pada orang-orang di dalam rumahnya, begitu ya. Ini yang menjadi catatan yang cukup menjadi perhatian kita dan juga mungkin sahabat gembala bisa melihat ya. Ternyata terlatih di sini bukan hanya skill dalam berperang, tetapi lebih ke arah bagaimana mereka membangun hubungan mereka, iman mereka dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang berperang bagi mereka, begitu. Makanya ya dari semua spekulasi yang bisa kita bangun gitu ya. Jangan lupa bahwa pelajaran peta zaman ini kan tetap azasnya adalah melihat perkembangan iman, kan gitu. Iya. Melihat perkembangan iman melalui tokoh-tokoh iman gitu, yang kemudian mempraktekkan perilaku iman dan menjadi sejarah iman. Itu kan rumus dari awal yang kita nggak boleh lupa, gitu loh. Dan semoga sahabat gembala tetap mengingatnya juga ya, sehingga ketika kita melihat tokoh-tokoh iman ini, maka kita bisa melihat sejarah perkembangan iman yang menjadi pembelajaran buat kita, sehingga kita pun dapat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Nah, itulah jadi yang tetap orientasi orientasi mayor kita itu adalah pertumbuhan imannya. Jadi kalaupun ditulis di 318 orang terlatih lalu bisa mengalahkan orang-orang dengan kemampuan militer, ya bisa sih kita menggambarkan sebuah kemampuan-kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan rohani, bisa saja. Tapi ingat ya, daripada kita membangun semacam skenario yang kebablasan, kan lebih baik kita coba melihat linearitas dengan tema-tema lain, terutama kemudian tema-tema di masa-masa berikutnya. Nah, seperti saya ceritakan tadi ya, ada Gideon, ada Daud. Ya sebutlah berarti orang-orangnya Abraham itu begitu kuatnya mereka dengan Tuhan, maka saya yakin yang bisa membuat mereka menang itu ya karena mereka bersama dengan Tuhan. Sebenarnya itu saja. Kita percaya itu. Ya, nah jadi kembali lagi bahwa ternyata Abraham ini betul-betul dapat mewarisi karakteristik Nuh yang memang mempunyai concern dengan keluarganya, dengan orang-orang rumahnya, kan gitu ya. Sampai akhirnya kemenangan itu yang membuat Tuhan harus, ya bukan pakai kata harus ya, kalau pakai kata harus sepertinya maksain. Yang kemudian Tuhan mendasari Tuhan untuk memberkati Abraham, gitu. Nah lalu karena berkat itu, kita turun ke ayat, tadi kan masih ayat yang ke-14. Kita turun kemudian di ayat yang ke-17. Ketika kemudian Abraham akan disapa, akan disongsong oleh Raja Sodom, ya yaitu Raja Kanaan yang sudah babak belur lah oleh karena kekuasaan dari raja-raja Elam ini, maka ada seorang yang tiba-tiba seolah mengintervensi pertemuan itu, yaitu satu tokoh misterius ya yang kita sebut, yang Alkitab sebut dengan kata Melkisedek ini. Yang kalau kita hubungkan dengan kitab Ibrani, ini adalah sosok dari Allah sendiri sebenarnya, gitu ya. Pak Gem, kalau kita balik ya tentang Melkisedek, sebenarnya banyak sekali pertanyaan tentang Melkisedek ini, dan mungkin Pak Gem bisa
masuk menjelaskan lebih dalam, sehingga mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang Melkisedek yang kita hubungkan dengan perkembangan iman, sejarah iman ini meyakinkan sahabat gembala yang kemudian juga belajar, sehingga iman mereka tetap terbangun gitu ya. Karena khusus di kitab Kejadian ini Melkisedek hanya disinggung sedikit begitu. Ya, hanya disinggung 3 ayat ini saja. Iya. 18, 19 dan 20. Iya. Ya. Karena memang yang kita yakini bahwa ini dalam konteks Allah menaruh harapan gitu. Iya. Allah menaruh harapan supaya muncullah satu generasi dengan karakteristik unggul, sebutlah generasi emas kalau sekarang gitu. Dan sebagai bentuk dari penghargaan mereka atas perjuangan mereka ya untuk dituai sebagai generasi emasnya Tuhan, maka muncullah kemudian teofani ini ya. Jadi penghargaan dari Allah sendiri begitu. Karena ada orang-orang yang sudah mau menghabiskan waktunya untuk bersekutu, menghabiskan waktunya bahkan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Rasanya ini penghiburan buat saya. Oke, balik lagi. Tadi Pak Gem sempat mengungkapkan kata teofani. Mungkin sahabat gembala juga bertanya, ini sebuah istilah barukah atau kemudian mungkin Pak Gem bisa jelaskan sehingga teofani memang bisa jelas. Istilah yang populer di dalam dunia pembelajaran Alkitab ya, di dalam dunia teologi, yaitu untuk mendefinisikan satu satu wujud-wujud khusus gitu yang mewakili atau yang juga mewakili atau merepresentasi dari Allah sendiri. Itu artinya bahwa Allah sendiri hadir dalam bentuk yang lain gitu ya. Betul. Yang memang kalau kemudian kita lihat, mungkin juga sahabat gembala baca di dalam Perjanjian Lama, itu banyak kali Allah lakukan gitu ya, dan khusus pada tokoh-tokoh Alkitab. Mungkin di sini akan menjadi yang pertama ya dari teofani yang betul-betul ada wujud fisikalnya. Karena nanti berikutnya kita akan melihat pada pengalaman Yosua, dia juga akan melihat wujud teofani di dalam wujud panglima bala tentara Tuhan. Nanti juga kita akan melihat Gideon juga melihat wujud teofani. Lalu juga ada Daniel, bisa melihat juga seorang yang dia sebut dengan lanjut usia gitu ya. Jadi ini juga sejalan dengan perkembangan iman seseorang atau satu kelompok gitu yang memang pada akhirnya Allah hargai gitu ya. Saya sebutnya dengan Allah hargai dengan kehadiran Tuhan yang bersifat teofani. Memang kalau di gereja Tuhan zaman sekarang bukan hal yang mustahil itu bisa ada gitu ya, tetapi mengingat dunia sekarang sudah lain gitu ya penanggapannya terhadap sebuah fenomena. Jadi saya pikir kalau sekarang misalkan bisa nggak gereja akhir zaman mengharapkan teofani, bisa saja, tapi takutnya nanti kalau jadi viral jadi lain. Nah zaman dulu kan belum ada media sosial gitu ya, nanti bisa jadi cemooh. Nah itu juga akhirnya saya rasa Tuhan perlu batasi itu. Tetapi bukan berarti gereja kehilangan satu kesempatan untuk kehadiran Tuhan. Toh sekarang sudah ada Roh Kudus. Nah kan gitu. Yang walaupun tidak dalam konsep teofani, tetapi ini Allah sendiri loh, gitu loh. Kenapa harus teofani lagi gitu? Kalau Allah sendiri saja yang langsung datang di dalam oknum kemahakuasaannya. Nah buat saya sama sebenarnya apa yang sekarang gereja Tuhan alami dengan kehadiran Tuhan, pekerjaan Roh, itu mungkin di dalam bentuk yang paling primitif pada masa purbakala adalah teofani. Itu kalau saya berpendapat seperti itu ya. Jadi sebenarnya sama ini kehadiran Tuhan hanya untuk menghibur iman jemaat bahwa perjuanganmu tuh nggak sia-sia. Buktinya saya datang, saya hadir. Tapi kalau konsep ini masih diteruskan di gereja zaman sekarang, saya khawatir malah jadi viral, jadi cemooh. Ya, gitu. Karena mungkin banyak penampakan begitu ya. Ya, dan yang orang kan sekarang jadi macam-macam. Apa aja jadi jelek begitu loh. Jadi Allah juga pasti membatasinya ya. Jadi yang jelas bahwa ini adalah penampakan dari Allah sendiri gitu. Tetap di dalam batas-batas
dari kemampuan manusia bisa melihat Tuhan. Sebab kalau tidak dibatasi, tentu Alkitab berkata kan dosa dengan kemuliaan tidak bisa bercampur. Seperti minyak dengan air nggak bisa bercampur, mau diaduk kayak apapun tetap akan terpisah gitu. Dan kalau yang dosa melihat kemuliaan kan mati ujung-ujungnya. Maka tentu Allah akan membatasi begitu rupa gitu ya kemahakuasaannya, sehingga ada wujud-wujud yang dapat dilihat yang membuat orang tidak mati. Jadi itu tentu Allah punya cara kerja lah ya, gitu. Sehingga itu teofani ini sebenarnya kan untuk meneguhkan begitu ya kehadiran Tuhan, bahwa Allah ada, Allah bekerja menyertai umatnya, menyertai tokoh-tokoh yang kemudian Allah percaya untuk sebuah tugas atau harapan-harapan ke depan gitu ya. Oke. Ya, jadi titik beratnya itu adalah ketika Melkisedek ini memberkati Abraham. Dan berkat Abraham itu menariknya ketika ditulis di ayat yang ke-19 dengan kata-kata ini. Coba kita baca ayat 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, otomatis Abram kan mengenal satu pengenalan baru dari Allah yang mungkin selama 60 tahun pertama hidupnya ketika ada Nuh. Ya, dia mengenal dengan nama yang lain, dia mengenal dengan atribut yang lain gitu ya. Sekarang bertransformasi. Nah, ini kan kita masih di dalam garis linearitas itu. Bertransformasilah juga pengenalannya. Bertransformasilah juga imannya. Dari iman yang tadinya hanya adaptif dari Nuh, opaknya yang 10 keturunan di atas. Sekarang bahwa dia bisa melihat Tuhannya sendiri. Bahkan Tuhan yang dia lihat ini adalah Tuhan yang dinyatakan sebagai Allah yang maha tinggi. Atau gampangnya diartikan Allah di atas segala Allah. Atau Allah di atas yang dialahkan manusia. Artinya manusia bisa mengalahkan apa aja. Termasuk mengalahkan sebuah zat-zat yang dianggap tidak tampak mata. Yang memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan manapun. Allah ada di atas itu. Nah, gitu loh. Ya. Jadi ini melampaui bahkan pemikiran animisme, dinamisme yang baru berkembang kemudian. Gitu. Abraham sudah mengenal itu. Makanya cukup dikatakan Allah pencipta langit dan bumi. Kan nggak ada Allah lain yang bisa menciptakan langit dan bumi. Iya. Kalau ada Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi, berarti Allah punya tandingan. Kan begitu. Punya saingan begitu ya. Karena hanya ada satu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah inilah yang datang kepada Abraham. Satu-satunya Allah. Nah, jadi itu nanti akan jadi konfirmasi nanti kalau kita bahas sudah sampai ke zamannya Daud ya. Walaupun kan kita belum bahas itu di sini. Bahwa Daud pun nanti akan mengkonfirmasi pengenalannya ini linear dengan apa yang Abraham sudah alami lebih dulu. Simpan dulu Pak Gem. Karena kita akan bahas itu di episode kedua ya. Kita masih lanjut episode pertama dulu. Supaya sahabat gembala juga kemudian tetap fokus lalu menantikan episode berikutnya karena ini berlanjut serinya ya. Silakan Pak Gem dilanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah pengenalan ini kemudian berlanjut di pasal 15. Ketika Tuhan datang lagi dan kemudian berkata di ayat yang pertama itu, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perisai di sini maksudnya apa? Perisai di sini maksudnya perlindungan yang membuat Abraham aman dan tidak akan mengalami satu keterkejutan atau bahaya yang akan mengancamnya, dan keamanan ini akan terus berlangsung sampai nanti benih yang akan Allah janjikan itu betul-betul berkembang menjadi satu bangsa. Dalam bahasa Ibrani-nya sebenarnya ayat 1 ini sama dengan pasal 14 ayat 19 tadi. Yaitu ketika berkata ayat 20 ya. Ayat 20 kita baca begini, Kejadian 14 ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Dalam bahasa Ibrani kata menyerahkan musuhmu ke tanganmu itu kata yang sama dengan kata perisai di
Pas 15 ayat 1. Menyerahkan musuh ke tanganmu, perisai. Ya. Artinya kemenangan, perlindungan. Ya, jadi perisai di sini bukan sesuatu yang pasif, yang hanya bersifat menunggu. Perisai di sini nanti artinya adalah kemanapun Abram pergi, maka Abram pasti akan mengakhirinya dengan kemenangan. Gitu. Apa itu berarti sebuah penyertaan? Iya, pemeliharaan bahkan. Lebih include ya. Iya. Bukan hanya kemudian penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, semua menjadi satu, Allah menjaga tapi juga memberikan kemenangan. Ya. Jadi artinya kita bisa melihat sebuah karakteristik unggulnya apa ya? Kalau satu Abraham saja, seorang Abraham bisa membuat orang-orang di rumahnya 318, nggak main-main. Dan bisa, itu hanya bujang ya, belum dihitung yang lain gitu ya. Bisa punya visi yang sama, bisa mempunyai bahkan satu hati yang sama gitu. Apa yang Abraham mau, mereka juga bisa teruskan gitu. Ini kan artinya bahwa Abraham telah menyediakan waktu begitu rupa untuk memang perhatian besar ke situ. Sehingga kalau kemudian nantinya kemanapun Abraham pergi, Allah akan menyertainya dengan atau mengakhirinya dengan kemenangan-kemenangan. Itu sudah ada harga yang dibayar Abraham lebih dulu. Ya memang ada hal-hal lain dalam cerita-cerita. Memang kalau kita lihat Abraham nanti akan mengalami lah duka cita ketika istrinya mati lah, ketika nanti anaknya harus dipersembahkan. Itu kan buat kita hanya ujian aja untuk melihat keteguhan iman Abraham. Yeah. Tapi sebenarnya karakteristiknya sudah dilihat dari Kejadian 14 ayat yang ke-14 itu. Ketika dia perhatikan orang-orang rumahnya, ketika dia membekali orang-orang rumahnya itu dengan pemikiran yang sama, visi yang sama, hati yang sama, kerinduan yang sama, jalan pun masih di dalam satu suara gitu ya. Mau berbuat apapun tetap di dalam satu kehendak gitu. Padahal ini jumlah orangnya cukup banyak. Nah, kita aja mengkomando 20 orang belum tentu satu orang benar kan gitu. 100 orang apalagi bisa ada 20 orang yang nggak bener kan gitu. Tapi ini Abraham 318 nggak ada yang nggak bener, semuanya oke gitu kan. Bahkan ketika pulang pun mereka nggak langsung menikmati kemenangan mereka, tetap serahkan kepada Abraham. Kita mau digaji mau dikasih hadiah oke, enggak ya oke. Itu kalau kita dibaca ayat seterusnya akan kelihatan di situ. Jadi orang-orang yang memang punya penyerahan hidup yang baik begitu. Nah, itu sebabnya berkat Tuhan termasuk kehadiran Tuhan buat saya menjadi konfirmasi bahwa Abraham ini adalah orang-orang yang juga sudah punya karakteristik bergaul dengan Allah. Iya. Gitu. Nah, puncaknya adalah ketika kemudian di pasal yang ke-15 ini muncullah perjanjian Tuhan kepada Abraham, dan Abraham menaruh percaya itu yang dianugerahi dengan kebenaran katanya. Itu ya. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-6 atau kita bacalah dari ayat tadi kan kita baru ayat 1 ya, pasal 15 ya. Iya. Lalu kita baca mulai dari ayat yang ke-4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu, nah ini yang jadi garis bawahin ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman seperti apa yang kemudian membuat seorang Abraham ini langsung menjadi orang benarnya? Gitu loh. Sekarang mungkin kalau kita memakai jargon ini, saya orang beriman, apakah sudah pasti kita orang benar? Nah gitu loh. Belum tentu. Nah itu dia. Bahkan pakai ayat lagi dalam 1 Petrus pasal 4. Orang benar hampir nggak selamat. Kan ada ayatnya. Betul. Jadi berarti jangan-jangan kita beriman ini juga masih masih 50-50 gitu toh. Tapi Abraham langsung loh disebut karena imannya
maka dia disebut sebagai orang benar karena imannya itu adalah kebenaran. Kebenaran. Iya. Berarti kualitas seperti apa yang kita bisa gambarkan? Ini nggak main-main Iya. kan artinya. Tapi ini bagian yang cukup menarik sebenarnya Pak Agam. Iya. Karena itu akan lebih terrefleksi dalam diri orang percaya untuk kemudian juga melihat masing-masing pribadi ketika kita beriman, apakah kita tetap menghidupi kebenaran begitu ya, sehingga kita menjadi orang benar. Ya, itulah makanya buat saya dengan belajar Abraham ini paling tidak ya, yang justru pasal terpenting buat saya ada di pasal 14-nya ini. Ketika muncul bilangan 318 orang-orang yang tinggal di rumahnya itu. Buat saya itu bukan suatu yang mudah. Sekarang saja coba, sahabat gembala dimanapun gitu, mencoba untuk mempraktekkan ini. Apakah bisa dalam 1 tahun kita betul-betul dapat memobilisasi sekian banyak orang dengan visi yang sama? Belum tentu. Gitu. Iya, karena tantangannya banyak, pemikirannya banyak gitu ya. Apalagi di zaman purbakala ketika orang mengenal Tuhan itu nggak segampang sekarang. Sekarang banyak cara orang mau memperkaya pengenalan akan Tuhan. Banyak YouTube, banyak PA, banyak sesi-sesi pembelajaran. Gitu. Zaman dulu mereka hanya dengar itu dari mulutnya Abraham saja, gitu. Sementara Abraham juga mungkin punya tugas yang lain. Jadi buat saya sama seperti Nuh berkhotbah 120 tahun, yang selamat hanya 7 orang, gitu kan? Buat saya ini merupakan hal yang berkembang ketika Abraham pun mulai berkhotbah di rumahnya, saya yakin begitu, gitu ya, di tanah asing, tapi dia bisa memetik 318 orang. Itu buat saya hal yang penting. Iya, dari 7 orang menjadi 318. Paling nggak kita perhitungkan angka itu ya. Paling tidak begitulah perkembangannya kita bisa melihat kan gitu. Nah, baru kemudian sampailah nanti kepada era Yakub gitu ya. Walaupun tadi memang kita agak sedikit menyimpan cerita Ishak ya. Tapi bukan berarti Ishak tidak penting. Ishak penting juga, hanya karena kita ingin melihat langsung kepada transformasi spiritual ini kepada kesalehan gitu. Nah, itu kelihatan betul pada periode Yakub. Karena Yakub pun masih bisa hidup 15 tahun toh dengan Abraham. Karena Yakub lahir di usia Abraham 160. Ya. Itu kalau dihitung di dalam Kejadian 26, Yakub lahir di usia Ishak 60 tahun. Nah, Ishak ini kan lahir di usia 100 tahunnya Abraham. Berarti Yakub lahir di usia 160 tahunnya Abraham. Artinya masih punya waktulah Yakub ini hidup 15 tahun dengan opaknya. Untuk apa? Belajar apa yang opaknya sudah buat, gitu. Mewarisi iman lagi ya. Iya. Dan itu yang kemudian lagi-lagi kalau kita melihat pergumulan iman Yakub dihargai oleh Tuhan dengan penampakan lagi. Teofani lagi ya. Teofani lagi. Nah, itu kita dapati nanti di pengalaman Sungai Yabok. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-32. Ini kan ayat yang pasti dikenal ya, cerita yang dikenal. Ketika Yakub kemudian selesai memindahkan semua keluarganya, istri, anaknya, hewan-hewannya. Saya tidak tahu berapa kali Yakub bolak-balik begitu ya. Tapi kemudian ayat 22 lah, kita baca dari Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Berarti kan bolak-balik dia ya. Gitu. Jadi hebat juga ini dalam keadaan capek begitu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, ini yang saya katakan teofani lagi. Persis seperti opanya Abraham. Gitu. Lalu ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi Yakub berkata, tidak akan membiarkan engkau pergi jika tidak memberkati aku. Jadi kelihatan betul mentalitas Yakub ini yang ngotot. Berjuang. Nah,
Jadi tidak salah kalau kita bilang berarti Abraham pun ngotot. Buktinya apa? Dia bisa menghasilkan 318 orang. Mungkin Yakub tidak sebanyak Abraham, tetapi mempertahankan anak-anaknya untuk tetap mau untuk tetap mau bersama dengan Yakub sejak keluar dari Padan Aram, dari rumah mertuanya. Itu bukan hal yang mudah. Apalagi anak-anaknya ini berantem sendiri, nanti Sungai Yusuf pun dijual, kan pasti kita akan lihat cerita-cerita itu yang juga akan bikin Yakub pusing, gitu ya. Tapi lepas dari itu semua, tetap ada tanggung jawab di mana Yakub ini betul-betul mempertahankan keluarganya, seperti yang dia bilang di pasal sebelumnya. Coba kita lihat pasal 30 ayat 30. Buat saya ini yang penting, ini yang diwariskan sebenarnya. Coba Kejadian 30-30. Sahabat gembala akan melihat di sini komitmennya Yakub. Ya. Kejadian 30-30 berkata begini, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah aku dapat bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Sama kan? Jadi setelah 20 tahun dia bekerja untuk Laban mertuanya, ya, 7 tahun untuk dapatkan Rahel, tapi malah Lea, tambah 7 tahun lagi baru Rahel dikasih. Tapi setelah itu tambah 6 tahun lagi kan. Begitu cerita lengkapnya. Jadi total 20 tahun. Setelah 20 tahun Yakub ngomong ke mertuanya, ke Laban. Sekarang izinkan aku untuk mengurus rumah tanggaku sendiri. Karena dalam periode 20 tahun bekerja dengan Laban, Yakub udah punya 11 anak. Jadi keluarga besar. Jadi keluarga. Dan Yakub terdorong untuk memperhatikan keluarganya dibanding sekarang hanya memperhatikan domba-dombanya mertuanya. Jadi ada spirit yang linier lagi-lagi, gitu loh. Nah ini yang justru membuat kita berpikir bahwa betul-betul terjadi ini semacam transformasi. Dan akhirnya ada bentuk kesalehan yang sudah dapat dipetakan, sudah dapat disebut. Apa itu kesalehan? Sementara kita bilang konsistensi dari perilaku imannya. Sebutlah karena kan tadi saya katakan kita belum punya sebenarnya definisi saleh gitu kan ya. Nanti baru ketika kita belajar perjanjian baru, nah definisi saleh baru makin rapi gitulah ya, makin lengkap. Tapi sementara kita bilang apa itu saleh? Ya konsistensi terhadap karakteristik imannya, gitu. Bahwa apa yang dia pelajari dari keturunan sebelumnya, itu yang dia pelihara, itu yang dia teruskan, itu yang dia wariskan, syukur-syukur dapat dimiliki oleh keturunannya, sama seperti dari Henokh ke Nuh, Nuh ke Abram, Abram ke Yakub, gitu loh. Ya, dari generasi ke generasi. Iya. Jadi kalau akhirnya kemudian diberkatilah di sini, kita lanjut kembali ke kejadian yang ke-32 tadi ya. Tadi kan kita agak sedikit mundur toh. Nah, kalau kita lihat kemudian di kejadian 32, ketika orang yang bergumul dengan Yakub ini memberkati, maka kita lihat sekarang di ayat yang ke-27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bergumul melawan Allah, ini memang konotasinya seperti negatif, kita melawan Allah. Tapi maksudnya bergumul melawan Allah ini adalah keteguhan hati untuk tidak mau memisahkan diri dengan Allah. Sama seperti digambarkan ketika dia sudah pincang pun, dia tetap tidak melonggarkan tidak melonggarkan rangkulannya gitu ya, atau tidak melepaskan si Theophani ini gitu loh. Maka disitulah baru ada mentalitas orang yang tidak mau cepat-cepat untuk menyudahi persekutuan, enggan untuk keluar dari hadirat Tuhan. Nah, kita terjemahkan itu akhirnya. Dan itu disebut dengan bergumul melawan Allah dan manusia. Artinya dia lebih memenangkan bergumul dengan Allahnya.
Kalau dengan manusia, saya perlu ngopi, mungkin saya perlu pisang goreng, saya perlu hiburan, gitu loh ya. Iya, Jadi iya. ya nanti kita lanjut lagi di sesi berikut untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya kalau kita lanjutkan. Kalau enggak, lupa lagi, oh ya Tuhan, I'm sorry, nantilah minggu depan. Bisa saja gitu. Tapi Yakub tidak, lebih memilih untuk tetap Mempertahankan persekutuan mengingatkan itu diri ya. dengan Tuhan. Nah, ini yang saya katakan, mentalitas ini hasil dari sebuah transformasi spiritual sejak dari zaman Henokh ke Nuh, Nuh ke Abram, Abram ke Yakub. Ya. Nah, ini sudah 3 milenium, 3,5 sebenarnya, karena 3-nya kan juga belum tuntas. Nanti Ya. tuntasnya di Daud sebetulnya. Di episode berikutnya Iya, ya. episode Agem. berikut. Jadi itu yang bisa kita lihat ya, walaupun memang lagi sekali kita tidak bisa banyak menjelaskan, tetapi yang menjadi titik berat kita adalah transformasi spiritualnya. Ya, evolusi imannya itu loh, perkembangan iman itu yang betul-betul membuahkan apa? Kesalehan. Ya. Dan sekarang kesalehan itu apa? Konsistensi untuk tetap berada pada persekutuan dengan Tuhan. Lebih mementingkan persekutuan dengan Tuhan, atau mengorientasi hidup ini, aktivitas hidup ini hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara kita sebut begitu kesalehan. Ya. Tapi apakah ini menjadi closing statement-nya Pak Gem sehingga bisa jadi ya. Sesuatu anggap saja lah karena nantinya ini yang menarik juga, nantinya ya ketika kita akan menemukan banyak sekali definisi-definisi saleh di dalam perjanjian baru, justru definisi itu tidak sekuat yang ini. Artinya kalau mau dibilang salah itu yang betul, salah itu apa? Orang yang taat hukum. Itu dari perjanjian baru begitu bunyinya. Orang yang taat hukum, orang yang tetap tidak ingin mencemarkan diri dengan keduniawian, itu definisi nanti akan kita jumpai di dalam masa perjanjian baru. Tapi kalau jujur itu dibandingkan tidak sekuat definisi saleh yang justru belum ada bentuk deskriptifnya. Apa itu tadi? Yaitu enggan untuk melepaskan diri dengan kehadiran Tuhan. Itu kan lebih kuat sebenarnya. Ya. Konsistensi mempertahankan persekutuan di hadirat Tuhan ya. Nah, itulah yang penting justru. Jadi jejak-jejak iman inilah yang pada akhirnya memungkinkan bahwa harapan Allah terkabul gitu. Untuk apa? Untuk generasi ini gitu ya. Iya, bahwa Allah ingin mengembalikan manusia kepada kondisi semula, yaitu kondisi ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa itu. Ini kan kalau nggak ada karakteristik yang unggul, bagaimana Allah mau mengembalikannya gitu kan? Ya. Harus dulu mencapai satu kondisi yang betul-betul unggul, mutu iman yang unggul lah. Kualitas ya. Yang unggul gitu ya. Ya itulah yang bisa kita lihat lah ya gitu. Mengakhiri sesi ini, kita akan kembali mengingat ya bahwa konsistensi mempertahankan persekutuan di hadirat Tuhan ini membawa kita untuk bisa menghidupi kebenaran itu sehingga kita pun didapatkan menjadi orang yang benar. Iya. Terima kasih Pak Gem untuk penjelasannya kali ini. Dan demikian episode kita kali ini. Hari ketiga di bagian yang pertama, kita akan lanjut berikutnya di episode ya bagian yang kedua ya. Dan selanjutnya kami tetap mengajak sahabat gembala yang merasakan berkat Tuhan, mengalami berkat Tuhan melalui siaran ini, melalui episode ini, kami mengajak sahabat gembala untuk bisa membagikan kepada saudara yang lain, baik keluarga, sahabat, ataupun juga kerabat yang ada, sehingga mereka juga bisa belajar bersama dengan kita. Dan kami juga mengajak sahabat gembala untuk berkontribusi melalui pemberian kasih yang bisa disalurkan di nomor rekening yang tercantum di layar, sehingga pekerjaan Tuhan ini terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Dan saat ini kita akan akhiri di dalam doa, dan Pak Gem akan tutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik kami dapat melanjutkan kembali serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku tentang peta zaman yang menelusuri perkembangan-perkembangan iman dari tokoh-tokoh iman yang sekiranya dapat kami ikuti, dapat kami selaraskan supaya kami juga mengalami pengalaman-pengalaman kemenangan iman yang sama seperti mereka. Tuhan tolong kami sahabat gembala dalam pergumulan untuk menjadi orang-orang yang genuine,
yang dapat memiliki perilaku-perilaku seperti ketika orang-orang saleh di zaman purbakala menjalani hidupnya. Memang kami tahu bukan hal yang mudah, tapi Engkau melihat kesungguhan kami, maka tentu yang paling bersungguh-sungguh Tuhan akan petik itu, seperti halnya Tuhan memiliki Henoh, memiliki Nuh, Abram, dan Yakub, satu di antara ribuan mungkin manusia-manusia yang hidup pada zaman itu, menjadi satu kebanggaan bagi Tuhan. Tuhan tolong kami, tidak ada hal yang tidak bisa kami lakukan, karena Allah sendiri adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Jadi Engkau pasti dapat bekerja, mengoptimalkan semua, asal kami juga menyerahkan hidup kami sedemikian rupa. Berkati sahabat gembala dimanapun berada, berkati mereka yang bahkan sudah ikut memberkati program ini, memberkati dengan menyebarkan juga pendalaman Alkitab kepada rekan-rekan seiman, memberkati juga mereka yang juga sudah membagi berkat mereka untuk perkembangan dari serial ini, program ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.